Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran asisten praktikum geologi struktur di modul keempat. Nah, pada modul keempat ini kita sudah beralih ya, kita sudah beranjak yang beberapa modul kemarin, modul 1, modul 2, modul 3 kita berbicara hal dasar dan kita berbicara konsepsi 3 dimensi, lalu kita proyeksikan ke dalam bidang 2 dimensi. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah beralih ke proyeksi yang lainnya ya. Jadi rekan-rekan kami anggap ketika sudah menyelesaikan modul 3 dengan baik, berarti kami mempunyai anggapan bahwa rekan-rekan sudah selesai atau sudah paham terkait dengan proyeksi ortografi yang tentunya kita bisa melanjutkan ke proyeksi selanjutnya, yaitu proyeksi stereografi. Nah, ini lebih advance rekan-rekan ya. Jadi dipersiapkan suasana belajarnya agar bisa konsentrasi begitu. Oke, baik. Adapun beberapa outline yang nanti akan kami bahas dan mungkin akan kami bagi ke dalam 3 atau 2 video pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip dasar stereografi, lalu yang kedua penggunaannya seperti apa, dan tentunya di akhir akan ada contoh soal dan soal latihannya seperti apa. Nah, jadi pada tahap awal kita belajar hal yang dasar ya rekan-rekan ya. Jadi belajar yang dasar, lalu setelah itu bagaimana cara penggunaannya. Dan sebenarnya itulah prinsip pembelajaran ya. Jadi rekan-rekan itu ketika mengetahui sesuatu hal yang baru, biasakan pahami dulu dasarnya seperti apa. Untuk fondasi agar bisa kuat ya, agar bisa kuat, dan setelah itu baru cari tahu caranya apa, caranya seperti apa dan apa maknanya ya, apa fungsinya mengetahui hal tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi hal apapun mungkin ketika teman-teman belajar silahkan digunakan konsepsi umumnya seperti ini. Oke, baik, kita masuk ke prinsip dasar stereografi. Jadi teman-teman tahu di modul pertama sudah dijelaskan bahwasanya proyeksi itu kan merupakan penggambaran ya, penggambaran terhadap penggambaran suatu benda pada media tertentu begitu kan ya. Nah, ada proyeksi ortografi, kemarin kita berbicara di model 2 dimensi, dan sekarang kita berbicara modul proyeksi dari stereografi. Baik. Oke, untuk proyeksi stereografi itu sendiri, jadi seolah-olah seperti ini rekan-rekan ya. Jadi bidang-bidang yang kita ketahui kemarin, misalkan ada bidang struktur bidang, ada struktur garis yang kita ketahui kemarin, itu kita tuangkan pada model setengah bola atau pada bola yang nantinya kita akan gambarkan secara 2 dimensi. Nah, jadi kita bicara dulu prinsipnya adalah untuk proyeksi stereografi itu menggambarkan hubungan sudut antara garis maupun bidang secara langsung. Jadi nanti kita bisa menuangkan bidang dan garis pada suatu media yang sama. Begitu ya. Sedangkan kalau kemarin kan kita ortografi kan garis ya garis aja. Ya. Terus bidang ya bidang aja begitu kan ya. Nah, ini bisa dituangkan dua-duanya dalam satu media yang sama. Lalu juga menggunakan pendekatan bola ya atau sphere yang biasanya kita nanti gunakan lower hemisphere. Jadi kalau kita bicara gambar ini, kita bicara pointer. Nah, ini merupakan sebuah bola ya rekan-rekan ya. Nah, jadi ini ada bagian ini kita sebut sebagai hemisfer. Bagian bawah ini kita sebut lower hemisphere dan ini upper hemisphere. Biasanya kita menggunakan bagian dari lower hemisphere begitu. Jadi rekan-rekan bayangkan kita bacakan dulu sampai akhir ya. Lalu yang ketiga, suatu bidang diproyeksikan sebagai lingkaran besar atau disebut sebagai proyeksi permukaan bola. Nanti kita jelaskan. Umumnya menggunakan lower hemisphere, bagian bawah dari sebuah bola. Proyeksi permukaan bola digambarkan pada setiap titik pada lingkaran besar melalui titik puncak zenit. Hasil proyeksi pada bidang ekuator dinamakan stereogram atau proyeksi stereografi. Nah, ini memang pelan-pelan, ini memang sangat sulit sekali. Dulu saya masih saat kuliah pun perlu cukup lama ya waktu untuk memahami ya, karena memang sulit referensi. Sekarang sangat dimudahkan sekali, ada aplikasi juga. Nanti silakan di akhir nanti mungkin saya akan arahkan teman-teman juga untuk cek dari softwarenya ya,
agar bisa lebih memahami. Nah, jadi begini, kita memiliki bidang sesar misalkan. Kita memiliki bidang sesar ke arah sini misalkan teman-teman ya. Jadi kita memiliki, ini handphone saya, dianggap mudah-mudahan videonya masih bisa terlihat ya walaupun samar-samar atau blur. Ini ada bidang sesar seperti ini. Ya. Nah, kita tuangkan bidang sesar ini seolah-olah pada bidang pada ini lower hemisphere. Nah beginilah kurang lebih. Ini kita anggap bola ya. Jadi nanti di sini akan ada sesuatu garis yang membentang. Tuh ada sesuatu garis yang membentang. Ups. Nah, garis yang membentang seperti ini misalkan ya. Atau memotong begitulah. Seperti gambar yang di sini. Nah, kita gambarkan dulu. Nah, di sini nih. Ini adalah suatu bidangnya teman-teman ya. Nah, di sini kita bentangkan bidang sesarnya kan, gitu kan. Jadi anggaplah utaranya ke arah sana nih, ke arah sini utara. Nah, di sini ada timurnya ya. Di sini westnya. Bidangnya kan seolah-olah ini memiliki strike cenderung trennya ke arah utara, selatan dengan dipping ke arah barat begitu kan. Kalau kita gambarkan mungkin seperti inilah. Ya, gitu kan. Nah, lalu itu nanti kita potong di seperti bentuk bola. Dan nanti setiap garis-garis ini kan ada garis lengkungannya. Nah, kita hubungkan kepada titik pusat yang kita sebut sebagai zenith. Gitu. Ini nanti digambarkan seperti ini aja. Kita digambarkan di sini kan yang titik pusatnya nih. Kalau titik pusat di sini nanti kita tarik semua gini. Gitu. Nah, nanti setelah itu dihubungkan, kita lihat. Jadi yang kertas yang kita gunakan adalah bagian sini ya rekan-rekan. Jadi setelah kita proyeksikan bidangnya di bagian sini, tentunya nanti kita lihat adalah gambaran dari kertas yang kita taruh di atas hemisfer tadi. Oke, kita lihat ilustrasinya ya di belakang ya. Oke, baik begini, ini sama. Jadi ada bidangnya, ini ya teman-teman ya. Nah, bidang aslinya seperti ini. Lalu di sini ada proyeksinya. Nah, nanti digambarkan ada zenithnya, ada garisnya. Oke, nah tentunya saya akan disclaimer dulu. Tentunya ketika kita menggambarkan struktur bidang, maka akan tampak garis pada proyeksinya. Sedangkan struktur garis itu akan tampak titik. Jadi berkurang D-nya. Yang tadinya 2 dimensi jadi 1 dimensi ya. Yang tadinya 1 dimensi jadi 0 dimensi. 0 dimensi kan titik ya. Oke, baik. Nih ilustrasinya silakan diamati teman-teman ya. Jadi pertama kita memiliki sebuah bola dan kita memiliki bidang sesar. Nah, saya gambarkan begini ya. Jadi saya seolah-olah memiliki strike-nya seperti ini dan dipping-nya ke arah sini. Oke ya. Sampai sini harusnya teman-teman sudah bisa paham ya. Oke, ada strike di sini dan ada dipping-nya di sini. Baik, setelah itu karena memang bentuknya kan bola ya. Jadi kotak ini atau kita sudut-sudut yang seperti ini yang saya tunjukkan di pointer itu tidak mungkin bisa terlihat di bola karena bola itu tidak memiliki sudut ya, tidak memiliki sudut yang lancip seperti ini kan. Karena dia bentuknya lingkaran gitu kan. Dia bentuknya lingkaran. Oke, karena itu dia harus menyesuaikan dengan bentuk bolanya. Nah, kita gambarkan bidangnya seperti ini. Jadi bidangnya melengkung seperti ini. Nah, tentunya kita tarik terhadap titik pusat atau titik kutubnya yang kita sebut sebagai zenith begitu ya teman-teman ya. Yang kita sebut sebagai zenith. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarannya. Walaupun garis-garisnya kan di setiap titik ini, setiap 1 cm pasti akan terhubung kepada zenith. Ini contohnya saja. Kita ambil beberapa garis yang terhubung dengan zenith. Nah, setelah itu pada garis abu-abu yang tadi saya bilang, di sini bolanya ketika kita meletakkan kertas di atas ini ya, kita kan punya bidang nih yang memotong ke sini teman-teman ya. Nah, nanti kan pasti kalau misalkan di bagian bawah pasti dia posisinya di sini. Tapi ketika di kertas kita dia mungkin adanya di posisi sebelah sini karena dia terhubung ke zenith ke atas kan, terhubung zenith ke atas. Jadi nanti perpotongan dari bidang tersebut terhadap area kerja kita di kertas yang
saya ibaratkan dengan pouch warna hitam ini, dia akan membentuk suatu garis yang kita lihat dengan gambaran seperti ini teman-teman semua. Dia membentuk garis yang merah. Nah, itu merupakan proyeksinya. Oke, pelan-pelan. Baik. Nah, setelah kita bisa proyeksikan di garis merah ini, maka dari bentukan yang tadi, yang ini kan kita anggap ini bola ya, dan ini bidang yang abu-abu seperti di slide. Nah, kita tarik begini, kertas abu, bidang abu-abunya, bidang lingkaran yang di atas ini. Nah, kita tarik menjadi ruang kerja kita. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman semua. Nah, jadi ini gambaran ini nih, gambaran ada lengkungan merah gitu ya. Ini merupakan proyeksi dari bidang strike tip sekian, misalkan begini nih. Dengan strike ke arah sini dan dipping ke arah sini. Dipping mengikuti bentuk lengkungannya, gitu ya. Nah, mungkin ini kan sekitar berapa tuh? Kalau utaranya di sini kan mungkin sekitar 330 mungkin ya. North to east 330, dippingnya ya sekian. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini untuk struktur bidang. Jadi kalau kita lihat dari bentukannya bidang kan berarti dia punya luas permukaan ya. Menjadi bentukannya garis merah seperti ini, lengkungan garis merah ini. Oke, siap. Nah, nanti kalian ada penguatan juga dari asisten. Baik, kita beranjak ke struktur garis. Nah, tadi kan bidang ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan garis yang dipotong? Sebenarnya sangat simpel saja. Jadi seperti ini kan. Ini garis dia pasti memotong titik pusat dari lingkaran ini. Sini dia titik pusat. Dan tentunya akan lebih mudah untuk zenith gitu kan. Nah, karena memang dia garisnya warna oranye ini, hanya ada satu garis, berarti hanya akan ada satu zenith di sini. Nah, oke. Kan dihubungkan ke zenith di sini ya. Oh, ada slide-nya. Nah, ini ya, dihubungkan ke zenith. Oke, nah tentunya nanti dia memiliki perpotongan di titik ini pada bagian bawah. Nah, balik lagi kita lihat pada lembar kerja kita yang diarsir berwarna abu. Dia akan memiliki pertemuan dari zenith terhadap lembar kerja kita itu di lingkaran yang ini ya. Dan nanti kita tarik juga lembar kerja kita. Kita gambarkan seperti ini. Ada titik di situ. Oke, jadi rekan-rekan bisa diperhatikan ketika kita melihat suatu lingkaran proyeksi stereografi, ketika kita melihat titik berarti itu menandakan struktur garis. Ketika kita melihat garis berarti itu menandakan struktur bidang ya, rekan-rekan ya. Oke, jadi bisa dipahami teman-teman ya. Oke, baik. Nah, ini adalah salah tiga contoh proyeksi. Jadi ketika ada dua garis yang berbeda, ada garis A dan garis B, kita lihat contoh yang A, itu akan menghasilkan gambaran seperti ini rekan-rekan. Jadi ada proyeksi stratigrafi garis A, proyeksi garis B di sini ya. Ini garis B memotong ke bagian sini, garis A memotong ke bagian sini. Gitu. Sama juga dengan garis B. Contoh yang B maksudnya, dia memiliki bidang dengan dipping yang cukup terjal ya. Dipping dengan cukup terjal nih bidangnya itu yang diarsir bidang kotak ini ya. Tapi karena masuk ke bola, jadi dia membentuk lingkaran. Nah, akhirnya diproyeksikan membentuk seperti ini. Oke, dan ini kita lihat nih, ada bidang yang relatif dippingnya lebih kecil daripada yang B. Nah, dia membentuk lingkaran seperti ini. Nah, teman-teman bisa dilihat, bisa dapat diamati, ketika suatu bidang memiliki dip yang kecil, dalam artian mendekati horizontal, maka lebar lingkarannya itu semakin besar. Lebar garis lingkarannya, ini, dia jaraknya besar. Ya. Beda halnya ketika memang memiliki bidang yang relatif lebih terjal atau dippingnya besar, mendekati 70, 80, 90, dia memiliki lebar lingkaran yang lebih kecil. Ya.
Nah, clue-nya di situ pertama ya rekan-rekan. Jadi semakin kecil dipnya, semakin lebar lingkarannya pada proyeksi stratigrafi. Pun juga dengan pelangnya. Ya, semakin besar pelangnya. Kalau kita lihat nih, garis B, ini kan struktur garis ya. Berarti kita berbicara tren dengan pelang, ya. Kalau misalkan teman-teman lupa apa itu tren, apa itu pelang, silahkan kembali pada modul yang kedua. Ya. Kita lihat garis B itu memiliki pelang yang cukup terjal karena garisnya itu hampir vertikal, maka dia mendekati titik pusat. Sedangkan garis A yang pelangnya cenderung lebih landai ya, lebih kecil pelangnya, penunjamannya tidak terlalu besar, dia mendekati titik pinggirnya ya. Sama juga kan, ketika lingkaran ini mendekati titik pusat, berarti tandanya dipnya terjal. Menjauhi titik pusat, mendekati pinggirannya, berarti dia relatif cenderung horizontal. Begitu ya, rekan-rekan ya. Nah, itu yang bisa kita ambil kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua adalah berarti gambarannya titik pusat ini merupakan proyeksi dari vertikal. Proyeksi dari posisi vertikal. Sedangkan di titik samping-samping ini proyeksi dari bidang horizontal atau mendekati bidang horizontal. Jadi semakin landai, pasti dia akan semakin dekat dengan titik pinggirnya. Semakin terjal, dia pasti akan lebih dekat dengan titik pusatnya, begitu ya, rekan-rekan ya. Oke, itu mungkin untuk bagian pertama. Silahkan dicermati, dipahami baik-baik, karena memang ini merupakan dasarnya yang harus teman-teman pahami. Baik, apabila rekan-rekan sudah bisa memahami dan dirasa sudah cukup jelas penjelasannya, silahkan dilanjutkan ke video selanjutnya. Mungkin video ini saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.